Perkenalkan, nama saya Kristal Mary Kirana Mait dengan NIM 220211060356. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktikum jaringan komunikasi dan data. Jadi di sini kita akan mengerjakan praktikum Observe DNS Resolution. Di sini kita langsung saja ke part yang pertama, Observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Jadi di sini kita buka CMD. Kemudian pada bagian ini kita disuruh untuk melakukan ping ke www.ichan.org. Pada bagian ini komputer akan mentranslate www.ichan.org menjadi IP address. Kita ketikkan ping www.ichan.org. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi IPv4-nya adalah 192.0.32.7. Kita lanjut ke bagian C. Daripada kita menggunakan URL, di sini kita bisa masuk ke webnya menggunakan IP address-nya. Kita buka website, kemudian menuliskan. Jadi kita buka website, kemudian menuliskan https://192.0.327. Kita lanjut ke bagian D. Kita baca terlebih dahulu yang ini. Di sini ada pertanyaan, what happens if you cut and paste this base to numbers into a browser? Di sini kita langsung coba ke browser, dan ya tidak terjadi apa-apa karena tidak dapat mengenali angka base to number. Kemudian kita lanjut pada bagian E. Kita disuruh untuk ping ke Cisco. Jadi kita ping www.cisco.com. Dan ini merupakan IPv-nya v4-nya yang ada di sebelah sini. Kemudian ada pertanyaan, when you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Explain. Jadi IP-nya akan berbeda-beda tergantung lokasi geografis kita. Cisco menghosting webnya di berbagai server mirror. Ini berarti Cisco mengunggah konten yang sama ke server yang berbeda secara geografis. Ketika kita mengakses www.cisco.com, kita akan diarahkan ke server mirror yang terdekat. Kemudian ada lagi pertanyaan, type the IP address that you obtain when you ping www.cisco.com into a browser. Does the website display? Explain. Jadi ketika kita menuliskan IP address-nya untuk di search di browser, tidak akan terjadi apa-apa. Karena beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser dan ada pula yang tidak. Dan mungkin juga firewall Cisco melarang pengirim alamat IP melalui browser.
Kemudian kita akan lanjut ke part yang kedua, yaitu observe the NS lookup using the NS lookup command on a website. Pada CMD ini, kita akan menuliskan NS lookup. What is the default DNS server used? Default DNS yang sering gunakan adalah pada bagian ini. Kemudian kita type tanda tanya di sini. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya kita coba tuliskan www.cisco.com. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the translate IPv address? Jadi translate IPv 4-nya ada di bagian sini. Is it the same as the IP address shown with the ping command? Ya, itu sama seperti IP address yang kita ping tadi. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Under addresses in addition to the 172.230.155.162 IP address, there are the following numbers: 2600 1404 A395 B33 and 2600 1404 A38E B33. What are these? Jadi itu merupakan IPv6 yang bisa di reach oleh website. Selanjutnya kita masuk pada bagian D. Kita menuliskan 172.230.155.162. Ini adalah IPv4 dari Cisco dan ada nama dan addressnya. Kita coba www.google.com. Nah, pada bagian ini merupakan nama dan addressnya. Kemudian, jadi pada bagian ini merupakan alamat addressnya. Kemudian masuk ke part 3, yaitu observe DNS lookup using the NS lookup command on mail server. Pada bagian ini kita menuliskan set type mx kemudian cisco.com. Nah, tampilannya akan seperti ini. The mail server with the lowest MX preference is contacted first based upon the output above, which mail server will be contacted first when the email is sent to cisco.com. Jadi mail server yang kontak pertama dengan email yang dikirim ke Cisco adalah yang paling atas ini. Oke, kita kemudian kita exit. Kemudian kita menuliskan IP config. Kemudian kita mencari DNS server kita, dia ada di bagian sini.
Kita masuk pada reflection question. What is the fundamental purpose of DNS? Jadi fungsi DNS yaitu dia akan mentranslate nama menjadi angka. Angka itu bisa berupa IPv4 ataupun IPv6. Jadi sekian pekerjaan tugas praktikum jaringan komunikasi dan data dari saya. Sampaikan terima kasih.